pengen punya smartphone yang performanya tinggi dan kameranya bagus, biasanya pilihan kita jatuhnya ke smartphone flagship yang bodinya gede dan lumayan berat. Dan jujur aja, Mbak Gadget lebih suka smartphone yang compact. Tapi kali ini Vivo Indonesia ngasih kejutan menarik, Vivo X300. Ini adalah sebuah compact flagship yang ternyata nggak ngerem sama sekali di fitur dan spesifikasinya. Nah, kalau kalian udah capek sama smartphone gede yang bikin tangan pegel, wajib nonton review ini sampai habis. Mbak Gadget bakal jelasin apa aja yang bikin Vivo X300 ini worth it, dan juga beberapa kekurangannya biar kalian nggak salah beli. Jadi selama 2 minggu pakai Vivo X300, yang paling kerasa tuh kenyamanannya. Bodinya kecil, ringan, cuma 190 gram. Dan smartphone ini punya layar 6,31 inch yang compact. Bezelnya tipis dan layarnya flat. Layar AMOLED-nya LTPO sudah 120 Hz dengan brightness sampai 4500 nit. Buat pakai outdoor di bawah terik matahari masih terlihat jelas. Dan kalau malam brightness-nya bisa turun sampai 1 nit. Jadi tetap nyaman buat mata, hemat baterai, dan bikin smartphone adem. Material belakangnya menggunakan coral velvet glass yang teksturnya halus banget dan gak gampang ninggalin jejak jari. Walaupun compact, tetap kelihatan premium kan? Dimensity 9500 di Vivo X300 ini serius kencang banget. Chipset yang digunakan sama dengan versi Pro. Dibangun di proses TSMC N3P yang lebih efisien dan lebih adem. Daily use terasa ringan banget. Buka aplikasi cepat, pindah-pindah tugas lancar, bahkan editing video pun tanpa masalah. Sistem pendinginnya juga efektif. Vapor chamber dengan desain clipper bantu nyebarin panas merata. Jadi walaupun dipakai lama untuk rekam 4K atau aplikasi AI, performanya tetap stabil tanpa overheat. Buat dipakai ngegame, hasilnya bagus banget. Genshin Impact dan Honkai Star Rail bisa jalan di settingan tinggi, dan game kompetitif seperti PUBG dan COD Mobile bisa tembus frame rate maksimal. Setelah 30-40 menitan main, suhu ada di sekitar 40-42 derajat Celcius. Masih sangat aman di tangan. Vivo X300 adalah smartphone compact tapi baterainya 6040 mAh. Kayaknya ini jadi salah satu nilai jual terbesar di Vivo X300 ya. Dipakai seharian buat foto, navigasi, sosmed, sampai gaming ringan, tahan banget tanpa harus cari colokan. Ditambah dengan charging 90 watt flash charge yang super cepat, isi daya 50% cuma butuh waktu belasan menit aja, dan isi full kurang dari 1 jam. Wireless charging 40 watt juga tetap kencang, cocok buat pengguna aktif yang selalu on the go. Oke, sekarang bagian yang paling bikin Mbak Gadget excited yaitu kameranya. Nah, Vivo X300 bawa setup kamera Zeiss yang jarang banget ada di smartphone compact. Kamera utama 200 megapiksel dengan sensor besar, bikin kualitas foto konsisten tajam dan natural. Dynamic range-nya luas, warna nggak lebay, dan low light performa sangat bersih dengan noise minim. Mode high-res 200 megapikselnya beneran kepake banget. Di crop berkali-kali pun detailnya tetap kelihatan. Highlight dan shadow-nya juga rapi, dan skin tone manusia nggak dipaksa mulus berlebihan. Lensa tele 50 megapiksel 70 mm ini favorit Mbak Gadget. Potret 3 kali terlihat proporsional, depth-nya rapi, dan Zeiss bokehnya bikin background jadi soft dan creamy. Hybrid zoom 10 kali masih usable, bahkan 30 kali masih oke untuk dokumentasi. Telemakro juga berguna banget untuk foto objek kecil dari jarak aman. Nah, untuk ultrawide 50 megapiksel hasilnya oke buat landscape. Warnanya tetap natural dan autofocus bekerja dengan baik. Tapi dibandingkan dengan kamera utama dan telenya, kualitasnya memang paling B aja. Dari sisi perekaman video, Vivo X300 punya fitur yang lengkap. Ada 4K 120fps HDR, 10-bit log video, dan stabilisasi OIS plus EIS yang solid. Transisi antar kamera saat rekam juga smooth. Fitur dual view video kepake banget buat ngevlog atau nonton konser karena kamera depan dan belakang bisa dipakai bersamaan dengan kualitas yang bagus. Kamera depan 50 megapiksel, autofokusnya pun jernih banget buat vlog 4K di 60 fps.
Oh ya, ada beberapa fitur kamera lain yang Mbak Gadget suka. Adaptive Zoom Flash yang otomatis sesuaikan pencahayaan berdasarkan jarak wajah. AI Landscape Master bisa ganti background langit dan tetap terlihat natural. Multifocal portrait dari 23mm sampai 135mm dan motion snap untuk freeze action. Semua fitur ini bikin kamera Vivo X300 sangat bisa diandalkan untuk segala kondisi. Origin OS 6 menurut Mbak Gadget adalah salah satu UI Android paling fun dan paling hidup. Lock screen-nya bisa di custom, control center-nya rapi dan simple, animasinya smooth dan multitasking terasa effortless. Ada banyak fitur AI yang juga powerful dan bantu banget buat keseharian kita. Ada AI Caption untuk bikin subtitle otomatis saat meeting atau presentasi. AI Creation bisa kita gunakan untuk summarize, rewrite, dan translate dokumen. Yang juga menarik, One Tap iPhone Transfer buat pindah data di smartphone super cepat. Dan ada Origin Island yang mirip Dynamic Island untuk notifikasi real time. Semua fitur ini bikin pengalaman pengguna Vivo X300 terasa modern dan produktif. Vivo X300 juga punya AI Superlink yang bantu meningkatkan kualitas sinyal di tempat-tempat sulit seperti basement, parkiran, atau lift. Untuk durability, smartphone ini sudah memiliki sertifikasi IP69 dan IP68, jadi tahan debu, tahan air, bahkan tekanan tinggi. Kacanya juga sudah reinforced glass, jadi lebih kuat dari kaca biasa. Nah, setelah dipakai intens, Vivo X300 membuktikan kalau compact flagship jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Ukurannya kecil, ringan, tapi performanya cepat dan stabil. Kameranya serius dengan hasil yang konsisten, baterainya kuat dan chargingnya super cepat. Telefoto 70mm jadi nilai jual yang unik. Dan Origin OS bawa pengalaman yang fresh serta powerful. Kalau kekurangannya, buat Mbak Gadget mungkin ada di kamera ultrawide-nya yang paling B aja kalau dibandingkan kamera lain, walaupun hasil fotonya terbilang masih sangat bagus di kelas harganya. Suhu bisa terasa sangat hangat saat gaming ekstrim lebih dari 1 jam. Jadi buat hardcore gamer mungkin bisa lirik Vivo X300 Pro ya. Kalau menurut kalian gimana? Sepadankah Vivo X300 ini kalau dibandingkan dengan harganya? Komen yuk! Sekian dulu ya video review Vivo X300 dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!